Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Mersiana Darniati Murni, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku ke-6 dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Munculnya Metafora Jaringan. Materi yang pertama, pendekatan ke jaringan. Koran Sport Amerika The Onion dalam volume spin-off berjudul Our Abad membawa berita tentang tenggelamnya Titanic pada tahun 1912 di bawah Haldane, metafora terbesar di dunia menabrak gunung es. Titanic adalah menjadi metafora untuk industri manusia, kemajuan sejarah, optimisme atau keangkuhan untuk hubungan manusia dengan alam, untuk sistem kelas bahasa Inggris sepanjang jalan kehidupan masyarakat pada kelahiran abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun demikian, internet telah mengambil ahli untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, dunia politik internasional, diri, tubuh, dan bahkan jiwa. Dari ujung tubuh manusia hingga ujung kaki, dari yang paling banyak dekat dengan yang paling terpencil, internet telah digunakan sebagai cara menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita, dan resonansi dari metafora itu dalam banyak hal berakar profil publik yang berkembang dari ilmu jaringan baru. Jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang pesat sebagai cara baru untuk mengkonseptualisasikan cara kerja dunia material dan sosial. Gagasan tentang jaringan menurut Hart dan Negri menjadi isomorfisme kunci bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu, seperti teori sosial Mikhail Foucault tahun 1977. Isomorfisme dari abad ke-19 adalah lembaga panoptis penjara. Itu sekolah, rumah sakit, dan tempat kerja. Jadi saat ini jaringan telah digunakan sebagai bentuk umum dari institusi dan imajinasi kita. Hari ini berdebat penulis melihat jaringan dimanapun kita melihat organisasi militer sosial bergerak, formasi bisnis, pola migrasi, komunikasi sistem, struktur fisiologis, hubungan linguistik, pemancaran saraf, dan bahkan hubungan pribadi. Bukan karena jaringan tidak ada sebelumnya atau bahwa struktur otak telah berubah. Itu adalah jaringan telah menjadi bentuk umum yang cenderung menentukan cara kita memahami dunia dan bertindak di dalamnya. Jaringan kemudian bertindak sebagai kerangka kerja pengorganisasian di mana semua institusi pengetahuan dan hubungan bertata. Seperti yang dicatat John Locke, kami telah mencapai titik di mana setiap pria, wanita, anak-anak, dan tampaknya berada berbicara tentang jaringan. Materi yang berikutnya, metodologi jaringan. Upaya paling awal untuk menggunakan jaringan sebagai konsep sosiologi berasal dari tahun 1930-an, tetapi tidak memenangkan banyak orang yang bertobat dan gagal membangun metodologi yang dikembangkan dengan baik. Masalah-masalah ini sudah teratasi pada tahun 1960-an dengan tulisan para antropolog yang bekerja di Manchester Universitas di Inggris. Bagi para peneliti Manchester, jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial. Dengan mengacu pada Radcliffe Brown, mereka berfokus perhatian mereka pada peran dan bentuk hubungan antara orang-orang sebagai cara memahami bentuk struktural masyarakat. Untuk Radcliffe
Brown dalam studi tentang struktur sosial, realita konkret yang kita miliki yang bersangkutan adalah himpunan relasi yang benar-benar ada pada saat tertentu, waktu yang menghubungkan manusia tertentu. Disinilah kita bisa melakukan pengamatan langsung, tapi bukan ini yang kami coba gambarkan kekhususannya. Saya tidak peduli dengan yang partikular, unik, tapi hanya dengan yang umum. Yang kita butuhkan untuk tujuan ilmiah adalah menjelaskan bentuk-bentuk struktur, bentuk-bentuk sosial, jaringan koneksi, dan struktur semacam itu. Jaringan untuk Radcliffe Brown sebuah konstanta, meskipun khusus bentuk kehidupan sosial yang dinamis dari waktu ke waktu, bentuk struktural, spasial, konfigurasi hubungan relatif statis. Antropologi itu harus memperhatikan bukan dengan penghuni tertentu, peran atau koneksi, tetapi dengan konfigurasi. Ini umumnya adalah terobosan besar dalam mengembangkan pendekatan jaringan untuk sebagai ide-ide, kemudian diadopsi oleh Nadel, Partners, dan Bot. Pemisahan bentuk dan isinya memungkinkan secara langsung untuk membandingkan dan mendeskripsikan formal fitur dari struktur ini. Untuk Siegfried Nadel tahun 1957, kemungkinan ini pendekatan dapat diwujudkan dalam bentuk matematis dan universal deskripsi struktur. Nadel menempatkan gagasan peran di tengah panggung dalam karyanya. Analisis percaya bahwa pendekatan jaringan sosial menawarkan peluang untuk menggambarkan sistem sosial dalam hal struktur yang saling terkait secara hierarkis peran. Ini dengan sendirinya dapat dia percaya mengatasi masalah sentral sosial teori pada poin ini, yaitu kesulitan konseptual untuk mengidentifikasi dan memisahkan masyarakat atau mengelompokkan sosial yang berbeda dari entitas lain dalam lokasi yang sama. Radcliffe Brown melihat masalah ini sebagai masalah kita menemukan komunitas yang benar-benar terisolasi, tidak memiliki kontak luar. Pada momen sejarah saat ini, jaringan sosial hubungan menyebar ke seluruh dunia tanpa solusi mutlak kontinuitas di mana saja. Yang berikut masyarakat jaringan. Sekarang kita beralih untuk melihat sekumpulan kepentingan yang berbeda dalam jaringan, yang itu memfokuskan analisis mereka pada tingkat makro atau global. Ini adalah bidang studi yang sangat luas dan itu di luar kewenangan bab ini untuk membahas semua pendekatan. Demikian oleh karena itu akan melihat 3 ahli teori, Manuel Keltels dan kolaborasi Hart dan Negri sebagai contoh nyata dari perbedaan pendekatan. Akhirnya, bab ini akan melihat pengaruh besar dalam berteori jaringan baru dalam karya Gilles Deleuze dan Felix Guattari. Apa ini perlokan jaringan berbagi dan di mana mereka secara substansial berbeda dari sebelumnya. Teori jaringan adalah komitmen untuk memahami jaringan sebagai yang baru bentuk tatanan sosial, bukan seperti pada contoh sebelumnya. Metode untuk mengungkapkan tatanan sosial yang ada. Untuk Keltels dan Hart dan Negri, jaringan adalah bentuk tatanan baru yang muncul dari pergaulan manusia ketika yang diberlakukan di panggung global. Keltels, kekuatan sebagai ozon. Salah satu masalah ini dengan gagasan masyarakat jaringan adalah bahwa etimologi istilah ini agar kabur. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi dan dalam banyak hal istilah sinonim. Akibatnya seringkali sulit apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan dalam masyarakat. Sebagian dari Barney tahun 2004 mengungkapkan adalah gagasan jaringan dapat digunakan sebagai validasi diri konsep. Jaringan adalah bentuk-bentuk sosial dalam masyarakat jaringan, dan masyarakat jaringan adalah masyarakat yang bercirikan jaringan. Pekerjaan Manuel Castells adalah
yang paling terkenal dan pembedaan yang agak memusingkan ini, dan sayangnya agak menggambarkan tren, karena Castells terkenal enggan untuk menyatakan istilah mendefinisikan masyarakat informasional sebagai subjek materi yang tercakup dalam buku ini. Dalam karya Castells, The Net adalah digunakan sebagai singkat dari jaringan global society, struktur interkoneksi dan interdependensi yang menjadi ciri publik modern kehidupan ekonomi dan budaya di atas kanvas global. Yang berikut, internet sebagai jaringan. Ketika diminta untuk mendeskripsikan jaringan internet, itulah ilmuwan sosial terkenal agak kabur. Bagi Charles, internet hanyalah ibu dari semua jaringan. Burnett dan Marshall mendefinisikan internet sebagai global koneksi ratusan ribu komputer publik dan pribadi jaringan melalui node, gateway, dan pusat komputer menggunakan protokol TCP/IP tahun 2003. Jaringan internet fleksibel, adaptif, non-hierarki, struktur global, rizomatik, dikutip dalam URI, web tanpa tidak pusat prinsip organisasi. Namun, di luar fakta tersebut bahwa itu distribusikan seperti internet dan seperti web, para ahli teori sosial memiliki sedikit hal katakanlah tentang jenis web atau internet itu. Internet dianggap sebagai standar emas jaringan gambar poros dalam istilah Deleuzian yang dikenal standar tempat semua bentuk jaringan lainnya. Jika deskripsi disebut, muncul seruan bahwa internet terlalu luas, terlalu rumit untuk dijelaskan. Masalahnya adalah seperti yang dikatakan dengan tegas oleh John Law, sebuah adopsi tidak kritis dari metafora jaringan dapat mewakili sama reproduksi ideologi dominan yang tidak kritis. Sosiologi Pierre Bourdieu menggambar di Durkheim telah mencela penggunaan berlebihan umum di ilmu sosial dan prenotions. Durkheim mendefinisikan prenotions atau prakonsepsi sebagai skema representasi ringkasan yang memperolehnya bukti diri dari fungsi sosial yang mereka penuhi. Bagi Durkheim, prenotion ini berguna sebagai sosial. Mereka mengizinkan kita memahami dunia kita pada tingkat instrumental dan bertindak di dalamnya. Namun ketika kita mendekati dunia yang sama sebagai ilmuwan, kita harus mengesampingkannya. Mereka seperti takbir yang diselingi antara hal-hal dan diri kita sendiri yang tersembunyi. Mereka dari kami yang menyerupai makhluk seperti hantu, mendestrui kebenaran penampilan sesuatu, tapi kita tetap salah untuk hal itu mereka sendiri. Sedangkan untuk gagasan awal Durkheim menyangkut hal-hal seperti hukum dan moralitas, konsep sosial yang tak dapat disangkal, yang tidak dapat ditunggu oleh manusia untuk berkembang. Sosial menjelaskan, Bourdieu lebih khawatir tentang prenotions. Sosiolog mengambil dari arena sosial terorganisir lainnya. Untuk Bourdieu, sosiologi yang tidak bisa memutuskan dengan kekuatan yang telah dibangun sebelumnya, berisiko meniadakan kredibilitas mereka sebagai pemenangnya. Daripada mengambil konstitusi objek dan hubungannya dengan orang lain sebagai suatu pemberian, kita harus selalu waspada dengan cara ini disajikan kepada kami, selalu siap untuk menganalisis dan membedakannya. Jelas bahwa dalam kasus internet, kewaspadaan epistemologis ini berpengaruh telah lemah.
Interaktivitas. Kemungkinan interaktif dari media tertentu sangat penting untuk konsesi apapun, bahwa ia berperan dalam pembentukan ranah publik. Betapapun terbatasnya, untuk Habermas, interaktivitas dari ranah publik berjurus ke-8-nya, maksudnya publik berjurus ke-18 century, tidak terletak pada produk media, tapi pada lokasi sosialnya. Konsumsi kedai kopi yang memberikan ruang dan interaksi bingkai untuk diskusi. Dalam hal ini, media kurang menjadi pembawa atau arsitektur ruang publik, seperti lingua franca informasional, sumber daya umum yang memungkinkan orang untuk berkoordinasi dan membingkai tanggapan ke dunia publik yang berubah dengan cepat. Jadi, dalam prototip Habermas itu elemen informasional dan interaktif dari ruang publik, keduanya hadir meskipun dipisahkan dan menjadi struktur yang berbeda. Pentingnya file elemen interaksi seperti yang telah saya kemukakan di atas seringkali diremehkan dalam kajian media grup utama. Namun seperti yang ditujukan oleh Spar, berunding berarti berpartisipasi dalam diskusi, memiliki hak kedua auditor dan speaker. Sekali lagi, analisis apapun perlu terus-menerus kembali ke pertanyaan, apakah semua orang pada kenyataannya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi kedua kapasitas. Kita tidak dapat menggunakan istilah ruang publik dimanapun hampir sepenuhnya akal untuk menggambarkan situasi di mana minoritas kecil berhak berbicara di depan umum dan sebagian besar paling baik diberikan peran sebagai penonton, apalagi jika mereka untuk alasan apapun bahkan tidak bisa mengikuti debat yang dilakukan oleh orang lain. Agi Ternova, pentingnya teori informasi adalah bahwa dengan mendekonstruksikan makna pesan sebagai titik pusat analisis, pendekatan ini memungkinkan kita untuk latar depan proses komunikatif untuk Shannon dan Biafra. Matematika komunikasi terikat pada instrumental daripada agenda kritis, sejauh mereka peduli dengan efektivitas saluran komunikasi. Namun seperti yang dikatakan Terranova, ketika masalah komunikasi direduksi menjadi komunikasi membangun jembatan atau kontak antara pengiriman dan penerimaan, di mana semua komunikasi direduksi menjadi drive untuk membersihkan saluran untuk transmisi antara dua titik yang dipisahkan oleh ruang dan hanya disatukan oleh saluran. Implikasinya berikut: ruang dan bentuk publik global. Kekuasaan sejauh ini analisis internet sebagai media telah melakukan sedikit tapi mengkonfirmasi visi pesimistis media sebagai komunikasi tanpa henti lingkungan budaya. Adorno dan Horkheimer pasti akan mengangguk dengan bijak dan dengan getir dibenarkan oleh teknologi yang mengancam akan menggulingkan mereka. Namun dalam memandang internet dengan cara ini, kami melihatnya melalui lensa dan konstruksi teori media seperti ini telah disebarluaskan oleh media studi. Dengan melakukan itu, kita mungkin menerima kerangka yang mungkin tidak mampu memperhitung internet. Perdebatan seputar media dan ranah publik tergantung pada sejauh mana tumpang tindih antara bentuk wacana media dan bentuk kepentingan dan kekuasaan kolektif. Seperti bab ini akan terus berdebat, keduanya bisa berubah dan spesifik secara historis. Untuk menguji pertanyaan ini lebih jauh, perlu untuk mempertimbangkan sedikit dari cerita latar belakang secara media. Untuk debat publik yang dikonsolidasikan dalam wacana berita adalah debat tentang bangsa, karena seperti yang diungkapkan Gaines tahun 1979, semua berita adalah tentang bangsa dan tidak mengherankan jika secara historis kita menyaksikan perkembangan wacana pemberitaan yang dikaitkan dengan kebangkitan bangsa sebagai politik unik. Terakhir, komunitas, bahwa kedatangan internet telah berdampak pada cara pandang kita. Komunitas adalah tema umum dari akun paling umum di internet dan masyarakat.
Sebelum kita bisa memeriksa ini secara mendetail, namun pertama-tama kita perlu memahami bagaimana sebelumnya. Sayangnya ini bukanlah usaha yang mudah. Penulis tunjukkan status pusat sesuai dengan definisi dalam sosial, dan tidak pernah masalah ini menjadi pelik dan keras seperti dalam kasus komunitas. Bukan sia-sia yang dilakukan orang Jerman itu. Sosiologi Hermann Schapmlenbach mengomel bahwa komunitas telah menjadi semboyan yang digunakan untuk menunjukkan setiap kemungkinan keayalan waktu. Bahkan pemindaian singkat dari literatur mengungkapkan bahwa salah satunya beberapa bidang kesepakatan antara sosiologi komunitas adalah bahwa sebuah kesepakatan tentang definisi. Jenny Preach tahun 2000 menawarkan daftar definisi yang umum digunakan saat ini untuk komunitas, termasuk tujuan bersama, kepentingan bersama, kegiatan dan tata kelola bersama, kerjasama, kepuasan, kebutuhan bersama, kesenangan dan lokasi. Namun Preach daftar meskipun luas cukup dibayangkan oleh Georger Hilaire, sekarang legendaris, tahun 1955, studi yang mengidentifikasi tidak kurang dari 94 yang bisa digunakan definisi komunitas. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.